Tanggal 16 Desember 2024, PDIP mengumumkan lewat Ketua DPP PDIP bidang kehormatan, Komarudin Watubun, bahwa Jokowi dan keluarga sudah dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi kemudian buntut dari pengumuman mereka ini, mereka pengen juga para partai di luar sana untuk gak nerima Joko Widodo. Narasinya adalah mereka itu pengkhianat di partai kami. Jangan sampai partai kalian itu bernasib sama seperti partai kami yang dikhianati oleh Jokowi dan keluarga. Ini ibaratnya putus sama pacar, terus nyeritain cerita jelek ke orang-orang lain, biar orang lain ikutan benci. Selamat datang di Yuda Media HD. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana PDIP itu begitu sakit hatinya itu sampai dalam sekali. Bahkan ngelarang partai lain untuk menerima Joko Widodo. Saya nggak banyak ya, tetapi beliau punya track record pernah ingin membakar rumahnya sendiri dan sudah berusaha membakar rumahnya sendiri meskipun beliau gagal. Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Dari PDI kemarin, PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya enggak apa. Setelah tanggal 16 Desember 2024 Jokowi diumumkan bukan lagi menjadi kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kira-kira bagaimana ya respon dari yang bersangkutan, Pak Joko Widodo? Dari PDI kemarin, PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya enggak apa. Tidak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya. dan niat untuk membentuk partai baru nggak? Sudah menyampaikan partai perorangan. Caranya untuk Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya tanya saja ke Mas Gibran. Tanya ke saya. Terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan partai. Tapi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya. Waktu yang akan mengujinya, kata Pak Jokowi, yang akan menjawab, menjelaskan ini semuanya. Sebenarnya siapa sih yang licik, yang sebenarnya perlu mendapatkan tuduhan? Sebenarnya Anda yang main-main begitu. Nanti waktu yang akan menjawab itu semuanya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bukan cuman soal pemecatan. PDIP itu juga ngasih tahu ke partai-partai lain, jangan terima Jokowi ya, karena bisa jadi dia akan berkhianat. Seperti halnya Jokowi berkhianat ke partai kami. Pak Jokowi ke partai lain, apa yang bisa Anda beri saran untuk partai itu? Ada mantan kader Anda yang Anda anggap melakukan pelanggaran banyak begitu masuk ke partai lain. Apa yang bisa saran? Bang Bestari siap-siap nyatet nih kayaknya nih. Ya, saya nggak banyak ya, tetapi beliau punya track record pernah ingin membakar rumahnya sendiri dan sudah berusaha membakar rumahnya sendiri meskipun beliau gagal. Artinya pada saat pileg kita masih dimenangkan mau membakar PDIP. Ya, membakar rumahnya sendiri PDI Perjuangan. Ini beliau gagal buat saya. Pada saat pileg kita masih dipercaya rakyat menjadi juara satu. Artinya masih mendapatkan suara terbanyak di parlemen. Lalu pada saat pilkada juga banyak daerah-daerah yang tidak merupakan target kekuasaan. Itu malah kita menang di situ. Artinya kemudian di situasi di mana kita ditekan, kita di kuyo-kuyo, kita berusaha diawut-awut kalau istilahnya Bu Mega gitu ya. Itu secara membuktikan di situasi semacam itu dulu PDI Perjuangan malah menguat di era kuda tuli. Nah, sekarang sama ujiannya sama, kita menghadapi situasi kurang lebih seperti itu, tetapi itu menggambarkan tentang karakter seseorang. Pak Jokowi itu kan sudah lama sama PDI Perjuangan. Hampir 25 tahun beliau memanfaatkan dan mendapatkan manfaat gitu dari posisi politik partai. Tapi kalau kemudian beliau melakukan hal semacam ini, artinya bukan tidak mungkin di tempat lain pun juga sama. Itu loh langsung catatan dari Mas Seno, dari Bang Bestari tadi.
Itu. Jadi mereka itu memecat Pak Jokowi tapi juga ngasih warning, tolong ini sudah saya pecat ya, jangan diterima. Masih ngancem-ngancem partai yang lain juga nih. Cuman ya namanya Pak Jokowi ya, seperti video yang awal tadi, Pak Jokowi tidak menanggapi secara serius. Bahkan kalau misalkan boleh saya terjemahkan kalimat saya tidak dalam posisi menanggapi atau membela diri, itu intinya terserah Anda aja lah gitu. Saya nggak peduli. Itu mungkin yang pengen dibilang sama Pak Jokowi soal pemecatan dirinya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KWI Monsinyur, Ketua Pemuda Katolik yang baru saja dilantik Mas Gusma, Bapak Ibu, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, para romo yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ketua dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik pada malam hari ini. Jadi sebenarnya Mas, saya barusan dikeluarkan dari partai gitu, terus semua hadirin itu tepuk tangan, dipecandain. Ciri khas Pak Jokowi dan putra-putranya itu kalau diserang dipecandain. Coba kita baca komentar. Albert Heisti, di mana nih? Belum kelihatan ya. Dewi Roma Girl, Mas Wapres sekarang semakin berani. Menyala Mas Wapresku, boleh. Ada juga ini Albert Heisti, menyala Mas Wapres, panjenengan dipecat partai tetapi tetap saja seorang wakil presiden, sedang yang mecat ini cuman seorang pengurus partai. Sedangkan panjenengan pengurus negara. Kecil banget ya yang mecat panjenengan itu. Partai itu cuman partai kecil dalam sebuah negara. Tinggian Wapres lah kemana-mana. Masuk, analoginya masuk juga nih. Ini cuman sekedar partai gitu ya. Sedangkan posisi yang diemban Mas Gibran sekarang sudah menjadi wakil presidennya Pak Prabowo Subianto gitu. PDI Perjuangan, PDIP, telah resmi memecat Joko Widodo alias Jokowi dengan pertimbangan melakukan pelanggaran berat. Pertimbangan pemecatan itu tentu membuat catatan buruk terhadap perjalanan karir politik Jokowi. Bahkan, Jokowi disebut telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi, MK. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan itu sangat merusak citra dan reputasi Jokowi. Selama menjadi presiden, Jokowi dinilai cacat karena mengintervensi hukum yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi, kata Jamiluddin, Selasa, 17 Desember 2024. Jokowi juga dinilai telah melanggar etik, kode etik, dan disiplin partai. Tuduhan itu mengesankan Jokowi bukanlah kader yang loyal ke partai. Jokowi juga bisa dipersepsi sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal tegak lurus terhadap keputusan partai menjadi keharusan bagi setiap kader partai, khususnya PDIP, jelas Jamiluddin. Jamiluddin menerangkan bahwa hal itu akan menjadi catatan bagi partai lain terhadap sosok Jokowi. Kader yang tidak loyal tentu akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya. Hal itu dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader, terang Jamiluddin. Partai lain tentu tak ingin hal yang sama akan terjadi di partainya. Sebab, tak ada satu partai pun yang ingin dikhianati kadernya, ujar Jamiluddin. Menurut Jamiluddin, alasan pemecatan Jokowi tampaknya akan mempersulit partai lain menerima Jokowi. Apalagi kalau menempatkan Jokowi di posisi strategis, elit partai lain tampaknya berpeluang menolaknya. Oke. Ini boleh-boleh saja ya berpendapat seperti ini. Tapi saya mau memberi perbandingan. Perbandingannya begini. Kalau PDIP itu ngasih warning, ngasih peringatan, ngasih mewanti-wanti partai lain, jangan terima Jokowi ya. Jokowi itu pengkhianat di partai kami. Jangan sampai partai kalian bernasib sama seperti partai kami dikhianati oleh seorang Jokowi. PDIP menyebut Jokowi itu yang kader partai, petugas partai yang harusnya tunduk patuh dengan keputusan ketua umum dan juga partai, kan membelot. Jangan sampai partai kalian ketika ada satu keputusan, Jokowi akan membelot juga. Ini nih pengkhianat dia. Itu kata PDIP. Cuman
kalau kita bandingkan dengan hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang awalnya itu musuh tapi jadi seloyal ini, seakrab ini gitu. Bagaimana Pak Jokowi dan Pak Prabowo saling menghormati. Justru keakraban ini yang membuat konstelasi politik 2024 begitu berubah drastis. Berikut buntut-buntut perpecahan di dalam kubu PDIP dengan Jokowi gitu ya. Itu kan karena salah satunya adalah Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi yang begitu solid menjadi satu padu sehingga Pak Prabowo menang di Pilpres 2024. Masa dengan Pak Prabowo bisa sesolid itu, tapi dengan PDIP jadi disebut sebagai seorang pengkhianat? Kalau kita balik, mungkin PDIP tidak sedemokratis itu. Semuanya harus serba ketum, serba ketum, serba ketum. Pak Jokowi tidak dihormati sebagai orang yang punya prestasi baik secara politik, mengangkat wajah PDIP juga tidak mendapatkan apresiasi. Jadi menjadi logis sekali ketika Pak Jokowi memilih, ini partai kayaknya monoton gini-gini aja. Saya punya langkah politik yang berbeda aja lah. Gitu mungkin ya. Kok politik nanti? Ya itu. Terima kasih. Aman ya Pak? Ya. Gak ada masalah yang membuat kita jalan terus ya Pak? Saya kan kader Gerindra sekarang. Gerindra sekarang Pak? Oh, udah dari kemarin, bukan dari sekarang. Kenapa? Artinya hubungan silaturahmi dengan PDIP tetap akan dibangun Pak, karena sebagai gubernur tentu saja. Ya bagus. Tadi juga duduk sebelah sama ketua DPR Medan kan dari PDI juga. Iya, bagus. Dengan sangat slow sekali ya. Mas Bobi Nasution menanggapi pemecatan dirinya yang diumumkan oleh Komarudin Watubun dari PDIP. Ya santai aja, orang saya sudah kader Gerindra. Mau ngapain gitu, sudah telat itu pengumuman, sudah telat sekali. Kalau urusan internal partai yang lain kan saya nggak boleh mengomentari. Tapi yang saya tahu adalah Pak Jokowi adalah tokoh ya, negarawan. Jadi saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respon. Ya. Tapi kira-kira akan masuknya Pak Jokowi. Ya kita lihat. Semakin besar. Kita lihat perkembangannya ya. Berarti Golkar itu terbuka ya Pak ya untuk masuknya Pak. Memberikan karpet kuning Pak. Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin memberikan dirinya lewat politik, lewat partai. Jadi Golkar sangat inklusif. Ya. Berarti untuk Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi ada kemungkinan untuk bisa masuk Golkar? Ya semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada, termasuk Bapak Presiden Jokowi. Dalam waktu dekat akan bertemu dengan Pak Jokowi nggak setelah Pak Jokowi dipecat dari PDIP ini? Andai kan pun saya ketemukan tidak hanya karena persoalan pemecatan oleh partai yang lain, saya ketemu aja biasa. Jadi bahkan Golkar, wah itu kita terbuka aja. Kalau Pak Jokowi pengen masuk aja nggak apa-apa. Jadi pemecatan dari PDIP itu bukan akhir dari segalanya ya. Bahkan PAN itu pengen Mas Gibran juga masuk ke partai mereka. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak Mas untuk saat ini? Tunggu saja. Dan ini diposting oleh akun TikTok dari Partai Amanat Nasional sendiri ya. Udah masuk partai kami aja Mas. Dia yang di sebelah tidak dihargai, udah ke kami aja. Zulhas ngarepnya begitu ya. Beberapa partai politik bilangnya terbuka untuk Pak Jokowi, tapi memang nggak ada yang maksa sebenarnya. Pertimbangan dari partai politik menerima Pak Jokowi, memilihkan posisinya. Untung ruginya apa sebenarnya? Ya, saya kira sebenarnya saya khawatir bahwa pernyataan ketiga partai yang terbuka dengan Pak Jokowi itu adalah statement diplomatis sebenarnya. Karena memang ketiga partai ini kan sejak awal memiliki hubungan politik yang baik dengan Pak Jokowi. Kenapa saya sebut statement diplomatis? Jangan-jangan memang ketiga partai ini juga menghitung bagaimana efek negatif ya. Kalau Pak Jokowi itu bergabung ke Gerindra misalnya ataupun Golkar dan PAN, harus diakui setelah tak lagi jadi presiden, setelah Jokowi dipecat oleh PDIP, tentu daya tawar politiknya tidak sekuat dulu. Beda ceritanya kalau Jokowi masih posisinya sebagai presiden, saya kira memang daya tawar politiknya di atas rata-rata. Dimanapun presiden pasti punya magnet elektoral secara signifikan. Kan publik bertanya, partai juga pasti menghitung apa untungnya kalau Golkar misalnya menerima Pak Jokowi.
Sementara pemilu itu masih 5 tahun lagi, yang itu artinya secara perlahan memang aura dan kemudian kebintangan Pak Jokowi pastinya akan meredup secara signifikan. Mungkin aura dari Pak Jokowi akan meredup, cuman untuk signifikasi seberapa redup karir atau aura politik dari Pak Jokowi itu kita bisa berdebat panjang ya. Bahkan ketika sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi sudah pisah jalan dari PDIP, di ujung masa kepemerintahan Pak Jokowi menjelang 20 Oktober, survei membuktikan bahwa approval rate dari Pak Jokowi semakin tinggi. Publik tahu bahwa Pak Jokowi tidak lagi punya partai. Publik tahu bahwa Pak Jokowi sebentar lagi tidak jadi presiden. Tapi kenapa justru approval rate-nya jadi semakin tinggi? Jadi statement bahwa Pak Jokowi tidak berpartai dan tidak lagi menjadi presiden itu menurunkan aura politiknya. Sepertinya kita perlu mengadakan survei ulang gitu. Apakah benar statement itu? Karena menjelang purna tugas dari posisi presiden di 20 Oktober 2024, approval rate Pak Jokowi justru naik.